Maka kita perhatikan ketika bicara badiru, Pak. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an menyebutkan tentang salat witir. Salat witir. Yang mana itu merupakan akhir salat yang orang muslim melakukannya setelah salat sunat ya, di malam hari, kan begitu. Itu witir. Ya, dengan rakaat yang terpisah, apakah minimal 1 rakaat atau 3 rakaat dan seterusnya. Nabi SAW, hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Apa kata Rasulullah? Badiru as-subha bil witri. Badiru as-subha bil witri. Kalau tadi badiru bil amal, segeralah dalam beramal. Hadis ini menunjukkan sebuah contoh amalan. Badiru as-subha bil witri. Maknanya apa? Segeralah kalian dengan salat witir sebelum masuk waktu subuh. Ya kan? Kira-kira bangunnya kapan? Setelah subuh? Pas azan subuh? Atau sebelum subuh? Jelas dari hadis itu dipahami bangunnya sebelum subuh. Badiru. Oh, tadi dikatakan semua amal soleh. Ini contohnya sebuah amal soleh. Ya, hukum sunat salat witir kita sudah paham. Bagaimana kuatnya tentang anjuran salat witir. Kata Rasulullah, badiru bis-subhi, badiru as-subha bil witri. Maka sebelum masuk waktu subuh, segeralah berwitir. Karena kalau sudah masuk waktu subuh, adzan kedua, maka itu berhabislah waktu witir. Ya, sebagaimana ini menunjukkan isyarat salat witir itu di akhir malam, atau boleh di awalnya atau di tengahnya ketika kita sedang habis salat isya. Seandainya nggak bisa melakukan di akhir malam. Tapi kalimat badiru ini contoh. Dan ini umumnya fenomena orang tidak bersegera dan tidak bangun di waktu subuh. Ya kan? Buktinya masjid tidak seramai waktu maghrib, tidak seramai waktu Aisyah. Subuh itu lebih sedikit. Kenapa nggak bisa bersegera? Ini perlu kita perhatikan. Ada perintah Nabi, ada satu sunnah Nabi, kebiasaan Nabi yang belum hidup dalam diri kita. Kita sudah sering bicara sunnah-sunnah yang lain, tapi ada sunnah yang itu bagian daripada kebaikan dan bahkan akan membantu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang begitu lain, yang begitu besar. Bahkan Al-Quran memberikan bimbingan akan perkara ini. Bab apa? Bab tidur. Ketika kita bicara bangun tidur, bicaraan awalnya adalah kapan tidur? Kapan tidurnya? Karena bangun tidur pengaruh dengan kapan tidurnya di awalnya. Subhanallah. Al-Quran itu dia tidak membicarakan perkara-perkara kecil. Artinya tidak memberikan perkara yang remeh-remeh temeh. Al-Quran tidak membicarakan kepada kita cara goreng telur, Pak. Cara buat sambal, kemamah dan sebagainya. Al-Quran tidak bicara itu. Tapi Al-Quran bicara bangun tidur. Berarti ini perkara besar atau perkara kecil? Perkara besar. Al-Quran membimbing hidup Nabi SAW menjadi teladan bagi kita semua. Tidurnya. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam untuk salat malam ni kapan? Tengah malam atau sepertiga malam. Dan Nabi SAW menyebutkan sangat tidak suka kalau tidur sebelum Isya dan begadang setelah Isya. Ya. Tidak suka Rasulullah SAW. Kecuali jika ada urusan-urusan penting masalah kaum muslimin. Yang namanya pengecualian dan sebuah kaidah enggak sering dia, Pak. Ya kan? Sebuah pengecualian itu enggak sering dia. Enggak tiap malam. Hari ini kita lebih banyak hal ini yang kita langgar. Padahal itu dikaji oleh orang sekarang. Semua pakar psikologi boleh mengkajinya. Ahli kesehatan mengkajinya. Apa kelebihan dan keutamaan tidur cepat dan bangun cepat. Dan kita enggak akan mampu bangun cepat dengan lebih sehat kalau tidak tidur lebih cepat. Ini umumnya kita kaum muslimin. Hadirin yang saya muliakan, maka tidur aja kita masih kurang taat. Ya. Kalau boleh bilang tidur aja masih kurang taat. Dan ini hal yang mubazir sekali kita. Hal yang paling mubazir. Maka kenapa perlu bersegera dalam amal soleh? Ada babnya itu, masalah kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau kehidupan sehari-hari. Yang jelas kalau kita bahas itu panjang nanti. Rasulullah itu tidur satu hari, satu malam 3 kali. Tapi enggak banyak-banyak. Malam pada Aisyah tidur. Beliau tengah malam sudah bangun. Sebelum salat subuh beliau sudah tidur sebentar, yaitu di azan pertama. Azan pertama jarak dengan azan kedua dalam hadis dikatakan sekitar 50 ayat. 50 ayat itu kalau kita hitung-hitung sekitar 15 menit. Rebahan sebentar. Terus Rasulullah tidur. Kemudian qailulah. Sebelum zuhur beberapa waktu sebentar. Itu menyehatkan. 3 kali. Kalau kita makannya yang 3 kali. Pertanyaannya, apakah ada sebuah tuntunan dan sebuah penelitian ilmiah yang menunjukkan makan harus 3 kali? Ini hal-hal seperti ini kan harus pikir kita juga. Makan banyak inilah membuat di antara yang mendorong tidur banyak. Dulu guru kami di Thailand bilang begini, ya makin maknon katanya, banyak makannya banyak tidur. Banyak makan, banyak tidur. Makan 3 kali. Maka saya paham kenapa kawan-kawan orang luar negeri dulu, orang Eropa, kawan-kawan di Madinah itu bilang, orang Indonesia itu makannya banyak ya. Rupanya diperhatian orang, kita makannya banyak. Pagi makan, dengan makanan yang sama. Paginya makan. Makan nasi, udah pakai ayam, udah pakai ikan, pakai telur minimal. Siang, makan lagi nasi. Dengan jumlah lebih banyak. Malam, makan lagi. Kenapa? Karena pada budaya mereka nggak ada makan berat-berat begitu. Ya, mereka ada makan nasi sekian hari, seminggu kadang sekali. Yang lainnya makan roti dengan minum teh pagi. Ya, sampai mereka sering bilang, udah makan banyak, main bola kalah terus. Ala kulli hal, saya ingin mengatakan bahwasanya hari ini yang tidak ada harus ada tuntunan harus makan 3 kali, itu yang paling kita disiplin. Enggak, Pak? Disiplin. Dan orang tua kadang marah, kenapa enggak makan? Anak bilang, saya belum lapar, enggak mau makan. Harus makan. Makan sekali 3 kali.
Maka segagal tengut panjang. Karena jamak dan tegal harga baju bu, tengut pi panjang. Ini kita ini begini Pak. Ini yang perlu kita rubah sikit-sikit. Ya. Subhanallah. Jadi kejayaan umat ini, Al-Quran mengajarkan kita malam itu tidak sepenuhnya tidur. Dan itu petunjuk Imamul Muttaqin. Ya. Kemudian badiru bil a'mal. Rasulullah SAW perintahkan untuk segera beramal, kita beramal soleh. Karena Rasul mengatakan akan ada nanti fitnah-fitnah. Ketika masih ada luang waktu, lakukanlah amal soleh segera. Karena akan ada fitnah-fitnah, fitanan. Satujadu fitanan. Akan ada fitnah-fitnah, satujadu fitanun. Ka qita'il lailil mudlim. Fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam, bagaikan penggalan-penggalan malam. Awal malam kan nggak begitu gelap, Pak. Makin lama makin gelap. Kita ini kan ada lampu, kalau mati lampu udah gelap. Orang ketika mati lampu gelap, akhirnya pada kerusak-kerusuk. Kan mati lampu, gimana caranya? Oh, kan kerusak-kerusuk. Baru mati lampu. Fitnah dikatakan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Orang ketika sudah pada fitnah itu nggak ada lagi arah untuk berjalan. Gelapnya fitnah itu. Sehingga orang walaupun ada lampu terang kelihatannya selahiriah, tapi hidup dalam keadaan sudah kena fitnah. Hidup di zaman fitnah, itu petunjuk jalan hidupnya sudah hilang. Sehingga dia ibarat orang jalan di malam hari yang gelap gulita, sehingga dia akan jatuh ke lubang, jatuh ke mana, terperosok dia. Ya kan? Begitulah keadaan gelap fitnah. Enggak nampak lagi mana yang benar, mana yang salah. Ini kondisi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik, hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan qaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap. La yura fiha an-nur wal a'yad billah. Ya, tidak ada cahaya dan tidak terlihat cahaya. Wala yadri insan aina yadhhab. Orang enggak tahu ke mana dia akan pergi. Hair, dalam kondisi bingung. Dia enggak tahu di mana jalan keluarnya, apa solusinya, apa makhrajnya. Begitulah kehidupan seseorang di zaman fitnah. Dan itu akan muncul fitnah-fitnah di akhir zaman. Yang dulu kita ketika masa kecil enggak ada fitnah akhir zaman itu, hari ini ada. Yang orang tua kita dulu mengatakan tidak pernah ada hal itu. Dulu dianggap sesuatu yang melanggar syariat. Hari orang menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini fitnah. Dan dulu syariat masih hidup dengan begitu jelas. Hari ini orang anggap biasa-biasa saja. Ini fitnah. As'alullah ya'idana minal fitan. Kita mohon kepada Allah agar kita berlindung kepada fitnah tersebut. Jadi fitnah itu ada kalanya dalam bentuk syubhat. Ada kalanya dalam bentuk syahwat. Ya, ini fitnah. Fitnah dalam bentuk syubhat, itulah segala fitnah yang dia didasari, dibangun di atas kejahilan. Syubhat. Hari ini orang, Masya Allah, alhamdulillah, satu sisi semangat hijrah, meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan, bagus. Tapi sisi yang lain, hijrahnya enggak dibangun di atas ilmu. Sering karena dibangun di atas ego. Ya, di atas kelompok dan sebagainya. Ini masalah. Sehingga dia kena fitnah yang namanya syubhat. Hanya kelompoknya yang paling benar. Ini syubhat. Ya. Hadirin saya muliakan. Maka segala fitnah yang dibangun atas kejahilan, ini akan muncul perkara-perkara yang merusak dalam akidah mereka. Hal-hal yang merusak dalam syariat, ibadah mereka. Mereka akan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu menganggap sebuah agama. Itu fitnah syubhat. Dia enggak nampak, samar-samar Pak, syubhat itu. Enggak jelas. Ya? Enggak ada ilmu. Ya. Sehingga kalau ini syubhat
Pada hati orang mukmin nampak jelas itu sebuah kesalahan. Yang salah itu salah. Tapi bagi orang yang hatinya sudah kena syubhat, dia enggak nampak. Orang yang sudah kelewat, maka dia enggak nampak itu sebuah kesalahan. Ya, maka dia akan melakukan hal yang santai saja terhadap perkara yang haram. Karena bagi dia itu bukan hal yang salah. Perkara haram itu bagi dia bukan hal yang salah. Kalau singkat perkara haram bukan hal yang salah, itulah tingkat begitu pekatnya, begitu gelapnya syubhat dalam diri dia. Haram bukan haram bagi dia. Ini masalah. Ya, hadirin yang saya muliakan, maka inilah akan menjadi hati yang menjadi keras. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Sehingga amal yang buruk mengesankan itu diyakini sebuah kebaikan. Syaitan bekerja untuk menghiasi amal-amal itu. Zayyana lahumus syaitan. Syaitan menghias, kata Allah. Syaitan menghias, membuat indah. Yang nama hiasan kan bisa menutup sesuatu yang enggak bagus. Hiasan. Tapi ni acaranya nak agak deh, nak terpeluk chat. Dah boh hiasan ni ke yang agak deh. Hiasan. Orang foto sekarang kan nampak bagus semua, Pak. Ada aplikasi, tinggal pakai efek. Orang jerawat, ada jerawat. Dihias. Ditutup dia. Begitu juga orang dah kena fitnah hatinya. Yang salah, enggak lagi salah. Itu benar. Ya. Allah. Ini Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Sedikit lagi. Kemudian fitnah ada kalanya bersumber daripada syahwat. Syahwat. Yaitu orang ini tahu itu haram. Ini kalau syahwat. Kalau syubhat tadi memang enggak jelas dia, karena enggak belajar dan enggak ada semangat belajar untuk mengetahuinya. Tapi kalau syahwat, dia tahu ini haram. Haram. Akan tapi nafsunya mengajak dia untuk tidak peduli walaupun itu haram. Ini fitnah syahwat. Dia tahu itu enggak boleh. Tapi nafsu dia mengajak untuk tidak peduli itu enggak boleh. Mengajak baik ke perumahan bah menat. Itu nafsu dia. Syahwat. Dia melakukan hal yang haram padahal dia tahu itu kewajiban untuk ditinggalkan. Dia tahu itu yang wajib, tapi dia dengan tahunya dia meninggalkan kewajiban itu. Ini syahwat. Syahwat itu tidak selamanya hubungan dengan masalah tadi zina. Orang tahu yang namanya itu salat itu wajib, tapi syahwatnya, nafsunya mengajak dia tidak peduli tentang masalah salat. Kenapa dia sembahyang hari? Tinggal anak urun dapat ya salat, kutupu hebat sembahyang yang luar pegah. Kan masalah kutupu. Tu ada pegah. Kan masalah ni depu. Yang masalah kadang-kadang depu bir. Sesuatu yang dah tahu kan diajak, dibiarkan. Hadirin saya muliakan, ini fitnah namanya fitnah syahwat. Di syahwat ini perkara yang wajib mengajak kita untuk malas-malasan. Ini syahwat, Pak. Itu mana syahwat? Ini fikir syahwat pakai urina Medina. Itu agam pakai urina Medina. Enggak, itu bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Syahwat itu tahu itu sebuah kewajiban, tapi nafsu kita mengajak kepada malas-malasan untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Hadhihi fitnah syahwat. Fitnah keinginan, fitnah semangat. Ya. Maka fitnah yang paling besar di antara fitnah syahwat adalah fitnah zina. Fitnah liwat, homoseksual. Hari ini dikatakan dengan kelompok ada LGBT yang memperjuangkannya. Ini syahwat. A'udzubillah min dzalik. Hari ini kan bukan sekadar orang tahu haram. Bahkan karena syahwat fitnah begitu besar, bahkan hari ini muncul lembaga-lembaga ada yang membela penyeru-penyeru ini. Dai-dai kepada LGBT ini. Dulu orang melakukannya ketahuan aja malu. Sekarang enggak terang-terangan kita memang kelompok itu. Ya enggak? Ngajak orang. Kita hidup di zaman ini, Pak. Zaman yang dulu sebuah amal di masa Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perbuatan. Yang laki suka sama laki. Hari ini
Allah masih sayang sama kita. Zina di mana-mana. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu, liwat itu ada di mana-mana. Bahkan orang itu mengkampanyekan. Seseorang bisa dikucilkan kalau tidak ikut mengkampanyekan perbuatan itu. Ini fitnah nih. Ini fitnah syahwat, Pak. Ini kan enggak lama-lama, berapa puluh tahun lalu lah. Masa Ubik, masa Rundron lebih duluan di Ba'lud. Ini kan hal-hal hantam dah dengar bahkan. Hari ini dianggap sesuatu hal yang legal. Ya kan? Orang yang berbicara seperti ini, kita mengkritisi ini, mengingatkan mereka, maka kita menjadi orang-orang yang dianggap garis keras. Yang berlemik lagi orang yang mandum, mana mungkin? Yang kaum-kaum lemik aja LGBT, kalian lemik. Anak turi agam, turi ina, ini memang lemik. Mereka mau kita dengan bahasa-bahasa yang mengusir kita. Dan itu telah dikatakan oleh kaum Nabi Lut kepada nabinya. Innahum unasun yatatahharun. Agar usir saja mereka itu. Usir aja Lut itu. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada segala fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini. Ini hal yang membahayakan bagi umat. Allah taala alam. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.